Meng Yao, apa kau benar-benar yakin soal ini? Apa? Kita sudah mendapatkan surat nikah kita. Kamu tidak berniat membatalkannya sekarang kan? Bukan, hanya saja aku merasa. Cukup, aku mengerti. Zimo, bisa menikah denganmu adalah satu-satunya keputusan yang tidak pernah terlebih dahulu. Aku akan membawamu menemui orang tuaku besok. Baik, ambil ini. Kata sandinya adalah hari ulang tahunmu. Jangan datang dengan tangan kosong saat waktunya tiba. Ambil saja. Aku pergi sekarang. Tuan Muda. Pelayan rendah Anda, kepala pelayan keluarga Jiang Shangcheng, memberikan hormat kepada Tuan Muda. Yang Ruhua memberikan penghormatan kepada Tuan Muda. Tuan tua, apa Anda salah mengenali saya? Saya hanyalah orang biasa, bukan Tuan Muda. Tuan Muda, pelayan rendah Anda tidak mungkin salah. Tuan dikejar oleh musuh saat itu. Karena takut Anda akan terlibat, beliau meninggalkan Anda di depan pintu. Keluarga petani meninggalkan separuh liontin sebagai tanda identitas. Sebuah liontin. Tuan Muda, silakan lihat. Ini liontinnya. Anda akan tahu segera setelah Anda memeriksanya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah aku benar-benar? Tuan Muda, terimalah sujud saya. Kami menunggu perintah Anda, Tuan Muda. Mulai hari ini keluarga Jiang berada di bawah kendali Anda. Tuan Shan, tolong bangunlah. Aku akan mencoba mempercayai apa yang Anda katakan. Tapi, aku tidak tahu cara melakukan apapun. Tuan Muda, harap tenang. Pelayan rendah Anda telah menyiapkan segalanya untuk Anda. Ini putriku Xiang Ruhua. Mulai hari ini, dia akan melayani sebagai sekretaris pribadi Anda untuk menangani segalanya untuk Anda. Halo Tuan Muda Ji. Halo, Tuan Muda, Tuan juga menginstruksikan agar pernikahan Anda harus megah dan spektakuler. Oleh karena itu, kami telah mengakuisisi perusahaan publik nomor 1 di Qingzhou, Grup Shenxing, dan Anda akan menjabat sebagai presidennya. Dalam 3 hari, kami juga akan mengundang seluruh elit Qingzhou untuk resmi mengumumkan bahwa Anda bagian dari keluarga Jiang untuk membangun momentum pernikahan Anda dan pernikahan Nyonya Muda. maksud Anda nilai pasar triliunan, Grup Shenxing, Ya, dan aku akan menjabat sebagai presiden. Aku. ya Tuan Muda. Dan kau baru saja bilang untuk membangun momentum bagi pernikahanku dan Nyonya Muda. Ya, pelayan rendah Anda telah secara pribadi mengirimkan undangannya kepada Nona Mina. Aku sudah membatalkan pertunangan kita. Apel, Tuan Muda. Apakah undangan itu perlu saya? Tidak. Biarkan dia pergi. Dia selalu meremehkanku karena latar belakangku yang rendah. Mengatakan aku tidak pantas menikahinya. Aku ingin melihat bagaimana perasaannya saat dia tahu aku memiliki kekayaan bersih triliunan. Apa yang akan dia pikirkan saat itu? Ya, Itu benar, Tuan Shan. Apa yang Anda ketahui tentang keluarga Shen di Qingzhou? keluarga Shen dari Qingzhou. Saya tidak tahu banyak tentang mereka. Hanya bahwa mereka sedang menghadapi kesulitan operasional. Dan saat ini sedang mencari kemitraan di mana-mana. Dengan harapan dapat melewati badai ini. Sebuah krisis. Tuan Shan, bolehkah saya merepotkan Anda dengan sebuah tugas? Tuan Muda, saya pasti akan mengurusnya. Tolong atas nama Presiden baru Grup Shenxing. Bantu mereka mengatasi krisis ini. Baiklah Tuan Muda, saya akan segera mengirimkan pesanan 100 juta kepada mereka. Juga, bolehkah saya merepotkan Anda untuk menyiapkan hadiah mewah untuk saya? Saya akan melakukan kunjungan pribadi ke keluarga Shen. Dimengerti. Meng Yao, terima kasih telah mempercayaiku. Saat aku tidak punya apa-apa sama sekali, aku Jiang Zimu tidak akan pernah mengecewakan. Rated by M Media. Ibu ayah, ini Zimo. Senang bertemu denganmu, Paman. Senang bertemu denganmu, Bibi. Lalu bagaimana dengan hadiahnya? Hanya cendera mata kecil. Tolong terima ini. Kamu berharap bisa menikahi putriku dengan sampah ini? Sang minum Ibu Shen Meng Yao. Ibu. Niatnya yang penting ibu. Bibi. Ini adalah ginseng salju Gunung Millennium. Jiang Zimo, apakah kamu tahu? Lingan Sou Tuan Muda keluarga Li. Hanya ada satu ginseng gunung salju milenium di dunia, dan itu diperoleh bertahun-tahun yang lalu oleh keluarga Jian dari Haichen. Lain kali kalau mau memberikan barang palsu,
Cobalah untuk melakukan riset terlebih dahulu, agar kamu tidak mempermalukan diri sendiri. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa apa yang saya bawa itu palsu? Dari kedengarannya maksudmu ginseng ini dihadiahkan kepadamu oleh keluarga Jian dari Haichen. Itu benar. Sebelum kau mengoceh seperti itu, sadarilah siapa dirimu sebenarnya. Kau pantas mendapatkan hal seperti itu. Dan kenapa aku tidak boleh yakin? Kau benar-benar hanya omong kosong. Keluarga Shen kami tidak menyambutmu. Tuan Shen, tidak perlu marah. Aku punya cara sendiri untuk membuatnya kehilangan harga diri, agar dia tak pernah lagi muncul di rumah keluarga Shen. Jiang Zimo, tadi kau bilang, ginseng gunung salju milenium ini adalah hadiah dari keluarga Jian di Haicheng bukan? Itu benar. Kalau begitu kau pasti tahu, keluarga Jiang di Haicheng adalah keluarga paling terkemuka di Haicheng. Bahkan wali kota Haicheng akan memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Sekarang, apakah kau masih berani mengklaim bahwa ginseng ini adalah hadiah dari mereka? Kenapa aku tidak berani? Baiklah. Kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti ya? Ada cara lain untuk menguji keaslian ginseng ini. Kita akan tahu apakah itu asli atau palsu saat kita memeriksanya. Metode apa? Dikatakan bahwa ginseng gunung salju milenium memiliki jiwanya sendiri. Jika bukan, karena tali merah yang mengikatnya ini, ia pasti sudah lenyap. Mari kita buka tali merah ini. Kita akan tahu apakah ini asli. Seketika itu juga. Itu ide yang bagus. Jika kita melepas tali merahnya, dan ginsengnya menghilang, bisakah Anda bertanggung jawab atas hal itu? Kenapa aku tidak bisa? Lagi pula, ini jelas barang palsu. Paman Bibi, apakah kalian juga setuju untuk menggunakan metode ini guna memverifikasi keasliannya? Paman Bibi, Jiang Simo di sini bertaruh bahwa kalian tidak mengerti barang berharga. Itulah sebabnya dia membawa barang palsu untuk menipu kalian. Buka ikatannya. Buka ikatannya. Zimo, Mengiau, percayalah padaku. Jiang Simo, apa yang ingin kau katakan sekarang? ya Tuhan. Itu benar-benar lenyap. Mungkinkah ini benar-benar ginseng gunung salju milenium? Mustahil. Li Wenshuo, ginseng salju gunung milenium ini tak ternilai harganya. Bisakah kau menanggung tanggung jawabnya untuk ini? Aku. Permainan yang bagus, Jiang Zimo. Aku tidak menyangka kau punya rencana cadangan. Jika tidak ada orang yang mengerti ginseng, kau bisa dengan mudah mengelabui kami bahwa itu asli. Tapi jika seseorang yang berpengetahuan muncul, kau akan menggunakan trik murahan yang baru kau pelajari untuk menipu mata kami. Cara sempurna untuk tidak meninggalkan bukti? Sayang sekali. Kecerdasanmu digunakan di tempat yang salah. Bocah ini, untuk menikahi mengiau kami. Dia benar-benar berusaha keras. Kau tidak bisa bicara soal es pada serangga musim panas. Kau tidak bisa bicara soal samudra pada katak di dalam sumur. Berhenti berakting. Sudah kubilang, barang palsu akan selalu menjadi barang palsu. Itu tidak akan pernah bisa menjadi barang asli. Lagi pula hanya hadiah yang kubawa untuk keluarga Shen, yang bisa membantu keluarga ini melewati krisis. Tuan Mudali, apa maksudmu dengan itu? Paman Shen, Anda sadar bahwa grup Chensing telah berganti kepemilikan bukan? Tentu saja. Ini juga kunci bagi keluarga saya untuk selamat dari krisis ini. Kalau begitu lihatlah ini. Rencana kerjasama grup Chensing. Ini adalah kontrak untuk pesanan senilai 100 juta. Tepat sekali. Keluarga Jiang di Haicheng tiba di Qingzhou hari ini dan memerintahkan pewaris muda keluarga Jiang untuk mengambil alih grup Chensing. Gala elit Chensing akan diadakan dalam 3 hari. Karena keluarga Li kami dekat dengan keluarga Jiang, saya secara khusus meminta kontrak ini dari keluarga Jiang untuk membantu keluarga Shen melewati krisis ini. Ini luar biasa dengan kontrak ini. Krisis keluarga kita segera teratasi. Tuan Mudali,
Anda benar-benar dermawan besar bagi keluarga kami. Paman Shen, Anda terlalu baik. Meng Yao, cepat dan berterima kasihlah kepada Tuan Mudali dengan benar. Terima kasih Tuan Mudali. Kontrak ini diberikan kepada keluarga Shen. Hanya karena aku yang mengizinkannya. Hak apa yang kau miliki untuk mengklaim itu milikmu. Kau yang mengotorisasinya. Kedengarannya. Kau adalah tuan muda keluarga Jiang. Dari Haichen. Itu benar. Baiklah. Tuan Shen. Karena menantu Anda adalah tuan muda itu sendiri. Sepertinya saya telah melampaui batas. Tuan Mudali. Kau bajingan. Beraninya kau menyamar sebagai tuan muda keluarga Jiang? Tepat sekali. Kamu bahkan tidak mampu membeli gaun pengantin, tapi kamu punya nyali menyebut dirimu tuan muda. Zimo, saat aku memilih untuk bersamamu, aku tidak peduli dengan hal lain. Tidak perlu bagimu untuk mengarang hal-hal ini. Meng Yao, percayalah padaku. Aku tidak berbohong. Aku akan membuktikan semuanya padamu. Kepala pelayan Sang. Kepala pelayan Sang. Datanglah ke kediaman Shen dalam 3 menit. Jiang Zimo. Kau benar-benar mengira dirimu tuan muda. Apa kau tahu? Bahkan ayahku harus melayani kepala pelayan Shang dengan sangat hati-hati. Dan kau justru membentak perintah padanya. Saya hanya bisa bilang, kamu tidak layak. Keluar. Dari rumahku sekarang juga. Ayah, Zimo tidak bermaksud seperti itu. Kau masih membela orang tak berguna ini. Apakah kau masih peduli pada keluarga Shen? Apakah kau masih peduli padaku sebagai ayahmu? Zimo, tolong jelaskan dirimu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Saat kepala pelayan Shang tiba nanti, kebenaran akan jelas bagi semua orang. Jika kau terus mengoceh omong kosong, aku akan mematahkan kakimu dan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan hiu. Ayah, Zimo, kamu harus pergi sekarang. Jika kamu tidak pergi, ayahku benar-benar akan memukulmu. Meng Yao, kau akan memahami semuanya pada gala besok. Pergilah. Tuan muda, ini adalah pusat perbelanjaan mewah milik grup Chen Xing. Segala kebutuhan Anda untuk perjamuan malam ini bisa dipilih di sini. Bagus. Tuan muda, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan manajer mal. Silakan Anda melihat-lihat. Saya akan segera kembali menemui Anda. Baiklah. Bukankah ini Jiang Zimo? Apakah sampah sepertimu layak untuk masuk ke toko mewah? Tunggu. Jangan-jangan kamu mencoba untuk kembali dengan kakakku ya? Bocah ini, dia pikir dia layak. Kakakku sekarang adalah burung phoenix di langit. Katak sepertimu. Hanya berhayal. Jiang Zimo, hubungan kita sudah berakhir. Tolong berhenti menggangguku. Mengecahkan. Bukankah itu yang sedang kamu lakukan? Aku muda, cantik, dan lembut. Dan kamu, kita hanyalah dari dua dunia yang berbeda. Tolong di masa depan, jangan muncul di depanku lagi. Nina, bukankah kau berpikir terlalu tinggi tentang dirimu? Jangan bilang, kamu benar-benar datang untuk belanja. Jiang Zimo, ini adalah toko mewah. Bukan warung pinggir jalan. Biar ku beritahu, kamu bahkan tidak mampu membeli pakaian dalam di sini. Meskipun kamu menjual semua milikmu. Tidak mampu membelinya. Segala sesuatu di toko ini adalah pilihanku. Mengumpulkan setiap sen hanya untuk pamer kekayaan di depan kami. Kamu dulu tidak berguna dan bahkan jika kamu adalah orang terkaya di King's House sekarang, kamu tetap tidak layak untuk menjilat kakakku. Lupakanlah. Tidak ada gunanya bicara banyak padamu. Percuma saja. Kamu juga tidak akan mengerti. Kamu sama sekali tidak pantas berada di sini. Pelayan toko, di mana kamu? Usir dia sekarang juga. Dia merusak suasana belanjaku. Akan kuhancurkan toko sampah ini. Kamu punya kekuasaan sebesar itu ya? Siapa kamu? Tuan muda. Cantik. Kamu memanggilnya tuan muda. Kal. Dia memanggilnya tuan muda. Jiang Zimo, menyewa aktor seperti ini untuk ikut bermain dalam adegan kecilmu ini pasti menghabiskan banyak biaya, bukan? Berakting. Jangan berakting di depan kami. Apa kamu pikir kami tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Cari kubangan air dan berkacalah. Jiang Zimo, kamu benar-benar kekanak-kanakan. Apa kamu pikir dengan melakukan ini, aku akan mengira kamu pewaris kaya?
dan menyesali keputusanku. Lalu kembali padamu sambil menangis memohon untuk kembali bersama. Berhenti bermimpi. Katakan padaku, dengan uang yang kamu habiskan untuk berakting, lebih baik kamu gunakan untuk ke psikiater. Orang udik sepertimu tidak akan bisa terlihat seperti pangeran meski memakai jubah kerajaan. Tapi aktor yang kamu temukan ini sebenarnya cukup lumayan cantik. Apakah kamu tertarik menjadi pacarku? Dengan statusku saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh Kingseo yang berani memprovokasiku. Karena kakak iparku adalah orang itu. Mengapa kamu memukul orang? Tuan muda, saya mohon maaf. Anda pasti terkejut. Usir mereka. Mereka merusak pemandangan. Ya. Kamu mengusir kami. Mari kita lihat siapa yang akhirnya mengusir siapa. Manajer toko, keluar sekarang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Dua orang miskin ini memukul putraku. Segera sekarang juga, buang mereka keluar. Kamu tidak mau mendengarkan perintahku. Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Apakah kamu percaya bahwa dengan satu kata, aku bisa membuatmu kehilangan pekerjaanmu sebagai manajer? Status seperti apa yang mungkin kamu miliki? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Memberitahumu hanya akan membuatmu ketakutan setengah mati. Putriku adalah nyonya muda dari keluarga Jiang Haicheng. Nyonya muda keluarga Jiang. Kalian berdua, segera minta maaf karena telah menyentuhnya dan keluar dari sini. Apa kamu dengar? Minta maaf, keluar. Hanya seorang nyonya muda. Dan itu membuatmu begitu sombong. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Status seperti ini, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk melihatnya. Sebagai manajer toko, kamu tidak bertanya alasannya. Kamu hanya tahu cara menjilat orang yang berkuasa. Alasannya, tidak perlu. Hanya karena dia adalah nyonya muda. Apa kamu dengar itu? Jiang Zimo. Ini adalah status. Ini adalah kekuasaan dan prestis. Liu Wei, jika aku tidak melihatmu dalam 3 menit, aku akan mencari orang lain untuk menggantikan posisimu. Memangnya siapa kau berani memerintah kami? Manajer Mang. Selagi saya masih memiliki kesabaran untuk Anda, pergi dari sini sekarang juga. Mari kita lihat siapa yang berani. Manajer, kenapa Anda ada di sini? Jika saya tidak datang, apa aku akan membiarkanmu bertindak gegabah dan menyebabkan kekacauan seperti ini? Saya minta maaf manajer, saya akan segera menanganinya. Keamanan, usir mereka berdua dari sini. Manajer, kenapa Anda memukul saya? Dasar bodoh. Nona Shan, Liu Wei, kamu punya nyali juga. Bahkan stafmu sendiri berani mengusir aku dan Tuan Muda. saya tidak akan berani. Saya pasti hari ini akan memberi kalian berdua penjelasan yang memuaskan. Kemari dan minta maaf kepada mereka sekarang. Itu tidak benar manajer. Dia hanyalah buruh rendahan. Orang yang bertanggung jawab sebenarnya ada di sini. Dasar bodoh. Mulai hari ini, kamu dipecat. Jangan lakukan ini manajer. Saya hanya membela nyonya muda. Begitukah caramu bertindak sebagai manajer? Kakakku adalah nyonya muda keluarga Jiang. Merekalah yang seharusnya diusir. Nyonya muda keluarga Jiing. Seolah dia layak. Keamanan, usir mereka semua. Tunggu. Putriku adalah nyonya muda keluarga Jiing. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan memastikan malmu bangkrut. Apa yang kalian semua lakukan berdiri di sana? Usir mereka. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu... Perjamuan grup Chenxi. Ibu, ini pertama kalinya aku berada di tempat seperti ini. Sangat elegan, sangat mewah. Lihat dirimu begitu tidak punya harga diri. Mulai hari ini, keluarga Mi kita benar-benar bagian dari kalangan elit. Kalian. Jiang Zimo, kamu, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Kamu pasti menyelinap masuk mengikuti kami. Aku bilang padamu dasar tidak berguna. Mengapa kamu seperti hantu yang tidak mau pergi? Kemanapun putriku pergi, kamu mengikutinya. Jiang Zimo, ku beritahu ya, penguntitan menyedihkan seperti ini sama sekali tidak ada gunanya. Malam ini aku akan menjadi nyonya muda keluarga Jiing. Masih menyebut dirimu seperti itu. Jiang Zimo, aku tahu kenapa kamu datang ke sini hari ini, tapi kamu belum mengerti kesenjangan kita. Kesenjangan di antara kita sekarang. Setiap orang elit yang hadir hari ini, siapa yang berani tidak menghormatiku? Kalau kamu mengucapkan sesuatu yang membuatku tidak senang, aku bisa membuatmu bersujud dan memohon pengampunan, lalu diusir dari gala ini. Aku tahu kamu penuh kebencian, tapi inilah kenyataannya. Kenyataannya aku akan selalu unggul. Sementara kamu akan selamanya terjebak di lumpur tidak mampu bangkit. Nina, aku pasti sudah buta saat itu. Hingga benar-benar menyukaimu selama 3 tahun penuh. 3 tahun? Apa artinya 3 tahun bahkan jika itu 10 tahun? Apa cinta bisa memberi makan? Aku jelas punya pilihan yang lebih baik. Jadi kenapa aku harus tetap bersamamu dan terus menderita? Jiang Zimo, kamu tidak pernah cocok denganku. Kamu hanyalah pilihan yang terpaksa aku ambil. Jiang Zimo, kakakku adalah calon nyonya klan Jiang.
Kamu beruntung memilikinya selama 3 tahun. Kamu seharusnya puas dengan itu. Mina, sejak kapan kamu jadi begitu sombong? Sombong, apa kamu berharap aku melepaskan status sebagai nyonya muda klan Jiing hanya untuk hidup susah bersamamu? Ku beritahu ya, aku lebih baik menangis di dalam mobil mewah daripada tertawa di atas sepeda. Tidak tahu malu. Ini keterlaluan. Beraninya kamu memukul putriku. Kalian semua benar-benar bodoh. Dalam hal penampilan, bakat, atau latar belakang keluarga, mana dari hal itu yang membuatmu pantas menjadi nyonya muda klan Jian? Jiang Zimo, biar ku beritahu kau. Aku adalah nyonya muda yang ditunjuk untuk klan Jian Haicheng. Malam ini, kepala pelayan klan Jiang akan datang untuk secara pribadi mengumumkan pernikahanku dengan tuan muda. Dan kau, tontonlah baik-baik malam ini. Saat aku berdiri di bawah sorotan lampu, bersinar dan dikelilingi oleh kemuliaan. Begitukah? Aku justru menantikannya. Saat kebenaran terungkap dan kejayaan yang begitu kau banggakan hancur dan tidak bernilai. Aku penasaran seperti apa wajahmu saat kau bertobat dalam kesakitan. Kamulah yang seharusnya menyesal dalam kesakitan. Nyonya muda. Jiang Zimo. Nyonya muda sudah berniat mengampunimu demi masa lalu dan membiarkanmu pergi. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu berterima kasih? Maksudku, aku harus berterima kasih padanya. Tentu saja, mengingat status dan posisimu. Kamu sama sekali tidak punya kualifikasi untuk menghadiri jamuan elit ini. Begitukah? Kalau begitu kenapa tidak kau tanya mereka? Jika aku tidak datang hari ini, apakah mereka berani mengadakan perjamuan ini? Zimo, semua orang di sini adalah orang penting. Tetaplah bersikap rendah hati. Jangan khawatir, bahkan jika semua orang di sini bergabung, mereka tidak akan bisa menggoyahkanku. Jiang Zimo, kamu benar-benar bodoh dan tidak tahu takut. Apakah kamu tahu bahwa di jamuan elit malam ini, semua orang yang hadir setidaknya adalah presiden dengan kekayaan puluhan juta, dan bahkan ada miliarder di sini. Apakah kamu masih berpikir bahwa posisimu tidak bisa digoyahkan? Tidak satupun dari mereka yang memenuhi syarat. Jiang Zimo, mulutmu besar sekali. Presiden Shu. Apakah ini benar-benar presiden dari grup multitriliun Qingzhou, Jumin? Selamat datang Nona Shang. Hanya badut yang mencari perhatian. Lupakan saja. Malam ini, kamu akan bersujud di hadapan para elit yang hadir dan nyonya muda. Untuk meminta maaf atas ketidaktahuanmu. Maka saya mungkin akan mengampunimu. Meminta maaf. Tidak satupun dari kalian yang layak. Sombong sekali. Zimo, Dasar bodoh yang mencari mati. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Baiklah. Kenapa kamu tidak beritahu kami? Apa yang membuatmu berani untuk meremehkan semua orang di sini? Biar saya beritahu sesuatu. Malam ini, selain pewaris muda dari keluarga Jiang Haicheng itu, tidak ada yang bisa menggoyahkan fondasi acara ini. Kebetulan sekali, akulah orang yang kalian bicarakan. Tuan muda dari keluarga Jian. Menyamar sebagai tuan muda dari keluarga Jiang. Bagaimana bisa kami membiarkannya? Itu harus dihukum berat. Ya, hukum berat. Begitukah? Aku berdiri tepat di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Jiang Zimo. Saya tidak ingin merendahkan diri untuk berdebat denganmu, tapi karena kamu menyamar sebagai tuan muda keluarga Jiang hari ini, kamu harus membayar harga atas kesombonganmu. Sekarang, bersujudlah. Bersujud. bersujud. Kurang ajar. Kamu berani membuatnya bersujud. Apakah kamu tahu siapa dia? Tuan muda. Siapa kamu? Aku tahu persis siapa dia. Dia adalah selingkuhan Liu Wei, pelakor yang dipelihara oleh Jiang Zimo. Pelakor. Apakah kamu sadar bahwa Liu Wei saja tidak memenuhi syarat untuk menghadiri acara ini malam ini? Bagaimana mungkin wanita dengan status rendah sepertimu bisa berada di sini? Apakah kamu tahu siapa saya? Kamu berani membicarakan saya. Bukankah kamu hanya simpanan? Memalukan sekali mengatakannya dengan lantang. Bagi keluarga Li memiliki keturunan sepertimu, kamu ditakdirkan untuk gagal. Kamu salah soal itu. Setelah malam ini, keluarga Li akan makmur. Kita akan mencapai puncak. Mencapai langit. Benar sekali. Di acara malam ini, tuan muda dari keluarga Jiang Haicheng akan secara pribadi mempromosikan keluarga Li. Begitu keluarga Li melambung tinggi, siapa yang bisa menghentikan kita? Aku bisa katakan dengan jelas, aku tidak akan mendukung keluarga Li. Lebih jauh lagi, jika kau berani bicara kurang ajar lagi, aku akan menginjak-injak keluarga Li hingga menjadi debu, agar tidak bisa bangkit lagi. Jiang Zimo, kamu benar-benar mengira dirimu tuan muda keluarga Jiang. Baiklah, saya ingin melihat bagaimana simpanan sepertimu, tanpa kekuasaan, dan tanpa bakat, tanpa pendidikan, tanpa latar belakang, berencana menginjak-injak keluarga Li Sayou ke dalam debu. Bagus, beritahu kepala pelayan Sang, suruh ayahnya datang dalam 3 menit. Atau, keluarga Li akan hancur. Sang Ruhwa. Ruhwa ada apa? Tuan muda ingin kepala keluarga Lili Baoguo.
datang ke sini secara pribadi. Dimengerti, saya akan segera mengurusnya. Katakan pada Tuan Muda, saya akan tiba dalam 10 menit. Li Baoguo. Sioli. Tuan Muda ingin Anda segera ke sini. Saya telah menciptakan kesempatan untuk Anda. Pastikan Anda memanfaatkannya. Terima kasih Kepala Pelayan Xiang. Saya akan melakukan yang terbaik. Tuan Muda sudah memberikan perintahnya. Bagus. Terima kasih atas kerja keras Anda, Nona Zhang. Li Wenshuo. Saat ayahmu tiba nanti, sebaiknya kau minta dia membawamu kepadaku untuk bersujud dan memohon pengampunan. Hanya dengan begitu keluarga Li milikmu mungkin masih memiliki secercah harapan. Jika tidak, kau akan berakhir menjadi bukan siapa-siapa. Jiang Zimo, siapa yang sedang kamu coba tipu? Aku ragu kamu punya nomor CEO Li. Menunggunya. Apakah kamu ingin melihat saya menghancurkanmu? Di bawah tumit saya sekarang, agar kamu tidak bisa bangkit lagi. Seseorang. Tidak, Mengiau apa yang kamu lakukan. Li Wenshu, aku mohon. Tolong biarkan Zimo pergi. Mengiau. Bahkan sekarang, kamu masih melindunginya. Dia sombong dan angkuh, menyinggung semua orang yang hadir. Tidak ada yang bisa melindunginya sekarang. Nona Shen, saya sarankan Anda untuk berhenti sebelum terlambat. Apakah Anda ingin krisis keluarga Shen terulang kembali? Gadis bodoh, kamu masih berani melindunginya. Apakah kamu benar-benar ingin melihat keluarga Shen hancur? Jiang Zimo, hari ini saya akan membuatmu mengerti. Apa artinya penyesalan? Seseorang, usir dia. Presiden Grup Li Baoguo telah tiba. Ayah, Mengapa sih Uli ada di sini? mungkinkah benar Jiang Zimo yang memanggil Li Baoguo ke sini? Mungkinkah dia benar-benar punya pengaruh sebesar itu? Kenapa Anda ada di sini? Apa yang kalian bisikan? Cepat bawa aku memberi hormat kepada Tuan Muda. Tuan Muda belum ada di sini. Apa yang terjadi? Saya mengerti sekarang. Katakan padaku kalau begitu. Meskipun Tuan Muda tidak ada di sini secara langsung, dia tahu segalanya yang terjadi di ruangan ini. Pasti karena saya membela reputasinya tadi. Sehingga saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Maka kita harus memberikan kesan yang sangat baik. Itu sudah pasti. Ayah, itu dia. Dia menyamar sebagai Tuan Muda memandang rendah semua orang. Dan bahkan mengancam akan menghancurkan keluarga Li saya. Jiang Zimo, saya sudah berbisnis selama beberapa dekade. Saya sudah melihat berbagai macam badai. Saya ingin melihat seberapa mampu dirimu. Jiang Zimo, bukankah kamu mengancam akan memanggil ayah saya? Bukankah kamu menyuruh ayah saya untuk membawa saya, untuk meminta maaf kepadamu? Sekarang dia sudah di sini. Apa langkahmu selanjutnya? Kamu tidak mungkin mengandalkan pelakor ini untuk mendukungmu, bukan? Pelakor apa? Ayah. Itu dia. Li Baoguo, lihat baik-baik siapa saya. Saya tidak peduli siapa kamu. Diam. Ayah, apa yang Anda lakukan? Xie Euli, dia hanyalah seorang pelakor. Benar, ayah. Bahkan jika Liu Wei ada di sini, dia harus tunduk pada Anda. Apalagi pelakor ini. Saya suruh kamu diam. Nona Shan? Putra saya bodoh dan kurang pandangan. Dia gagal mengenali siapa Anda. Saya harap Anda bisa memaklumi kesalahannya. Ayah. Ayah memukulku gara-gara pelakor ini. Minta maaf. Aku bilang minta maaf. Ayah aku. Aku minta maaf. Nona Xiang? Mungkinkah Anda Xiang Ruohua putri dari manajer Xiang? Manajer Zhang, dia adalah salah satu pemegang kekuasaan inti dari keluarga Jiang di Haichang. Pantas saja bocah ini begitu sombong. Dia ternyata berhasil mendapatkan perlindungan dari putri manajer Xiang. Sekarang kita akan melihat pertunjukan yang sesungguhnya. Li Baoguo, putramu berulang kali bersikap tidak sopan. Semua kerjasama antara keluarga Li dan grup Chen Xing dihentikan. Nona Xiang, mengenai kesalahan putra saya sudah menghukumnya di depan umum. Dan aku sudah menyuruhnya meminta maaf kepadamu. Bukankah hukuman ini terlalu berat? Apakah kamu tidak puas? Nona Xiang, saya tahu Anda ingin bocah ini diakui oleh kalangan elit masyarakat. Tapi Anda seharusnya tidak membiarkannya menyamar sebagai Tuan Muda. Anda tak seharusnya memakai status untuk terang-terangan melindunginya. Hukuman semacam ini, keluarga Li tidak menerimanya. Semuanya, apakah kalian menerimanya? Tidak. Sangat bodoh. Dia adalah tuan muda keluarga Jiing, presiden baru grup Chen Xing. Apa dia adalah tuan muda keluarga Jiing? Bagaimana mungkin? Nona Xiang, saya benar-benar tidak menyangka bahwa, bahkan sampai sekarang Anda masih saja melindungi bocah ini. Apakah Anda benar-benar berpikir kekuasaan Anda bisa membungkam yang mencoreng nama baik keluarga? Anda pasti sudah buta. Bocah, karena bisa membuat Nona Xiang begitu berbakti padamu, adalah sesuatu yang seharusnya membuatmu merasa sangat terhormat. Tapi malam ini, semuanya berakhir di sini, karena dia Xiang Ruohua.
tidak bisa menangani situasi sebesar ini. Benar sekali, jika Anda bukan putri manajer Xiang, mengingat apa yang telah Anda lakukan malam ini, tidak akan ada tempat bagi Anda di Haicheng. Kamu, Biarkan dia bicara. Nona Xiang, gala kalangan elit akan segera dimulai. Begitu ayah Anda tiba, nasibnya akan jauh lebih menyedihkan. baiklah, aku akan menunggu. Bagus, kalau begitu Anda bisa ikut hancur bersamanya. Manajer Xiang telah tiba. Manajer Xiang, Anda datang di saat yang tepat. Apa yang terjadi? Seseorang di gala kalangan elit ini cukup lancar untuk mengacaukan acara. Seseorang sedang membuat masalah. Benar sekali, itu dia. Manajer Xiang, sebagai junior saya hanya ingin dia memberikan permohonan maaf. Tapi lihat dia. Dia menggunakan kata-kata manis untuk menipu Nona Xiang, membuat Nona Xiang mendukungnya, dan bahkan mengancam akan melenyapkan keluarga Li saya. Benar sekali, kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Dia pantas dihukum. Saya meminta Anda manajer Xiang untuk menegakkan keadilan dengan tidak memihak. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Meng Yao, kenapa kamu tidak kemari? Kepala pelayan Shang, saya mohon tolong, jangan salahkan Simo. Saya mohon jangan seret keluarga Shen ke dalam masalah ini. Setiap kesalahan yang dibuat malam ini, saya Shen Meng Yao akan bertanggung jawab penuh. Nona Shen, minggir. Meng Yao, Sombong sebentar itu menyenangkan, tapi akhirnya tidak akan baik. Jiang Zimo, kamu tamat. Jing Zimo, inilah harga karena menantang mereka yang berkuasa. Pelayan lama Anda Xiang Cheng memberikan hormat kepada Tuan Muda. Penatua Zhang, tolong bangunlah. Terima kasih Tuan Muda. Tuan muda, Apa yang terjadi di sini? Tuan Muda, kejadian hari ini adalah kesalahan saya. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Siapapun yang tidak menghormati Tuan Muda tadi, majulah sendiri. Mustahil. Dia hanya pria yang dicampakkan setelah pertunangan batal. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Muda Jian? Apakah kamu meragukan saya? Saya tidak akan berani. Li Bagu, saya tadinya berniat membawa keluarga Li Anda langsung ke puncak. Tapi Anda membesarkan putra yang baik, yang menghancurkan keluarga Li Anda dengan tangannya sendiri. Kepala pelayan Xiang saya. Ini semua karena kamu. Sehingga keluarga Li saya sekarang tidak bisa diselamatkan lagi. Ayah, saya tidak tahu. Ayah, saya. Diam. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya putra durhaka sepertimu. Tuan Muda. Putra saya buta dan menyinggung Anda. Mulai malam ini, dia diusir dari keluarga Li. Apakah dia hidup atau mati? Sepenuhnya terserah Anda. Saya mohon Tuan Muda, berbelas kasihlah. Tolong ampuni keluarga Li kami. Mengampunimu. Sudah terlambat. Tuan Muda. Keluarga Li saya telah beroperasi selama setengah masa hidup, mencurahkan kerja keras dari banyak orang. Saya memohon kepada Anda Tuan Muda, tolong tunjukkan sedikit kelonggaran. Tuan Muda. Putra durhaka, kenapa kau tidak kemari? Tuan Muda. Saya Li Bagu. Bersedia bergabung dengan putra saya, dan bersama-sama menunggu hukuman Anda. Saya tetap memohon kepada Anda, ampuni keluarga Li kami. Mulai malam ini, keluarga Li dikeluarkan dari lingkaran elit Haicheng. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. kamu. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Dari segi latar belakang keluarga, penampilan, atau bakat, mana di antara mereka yang membuatmu layak menjadi nyonya muda keluarga Jiang? Mustahil. Jing Zimo, kau hanyalah seseorang yang sudah kubuang. Seseorang yang tidak diinginkan siapapun. Bagaimana mungkin kau adalah Tuan Muda Jin yang terhormat? Aku mengerti sekarang. Pasti ini ulah kepala pelayan Jiang. Kepala pelayan Jiang sangat menyayangi putrinya. Jadi dia melindungimu demi putrinya. Omong kosong. Orang sepertimu berpikir mereka layak menikah dengan keluarga kaya. Tuan Muda, bagaimana seharusnya kita menangani mereka? Suruh mereka mengembalikan semua yang mereka gelapkan dariku, sampai ke sen terakhir. Jika tidak, serahkan mereka ke kepolisian, dan biarkan hukum yang bertindak. Dimengerti. Ibu. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Kepala pelayan Xiang, kami buta. Kami telah menyinggung Tuan Muda. Kami minta maaf. Ya. Kami minta maaf. Zhu Min telah menyinggung Tuan Muda. Tolong Tuan Muda maafkan kami. Mengenai apa yang terjadi hari ini, aku tidak akan menuntutmu. Tapi jika ada lain kali, aku akan menghukummu dengan berat. Tuan Muda, saya punya laporan mendesak. Meng Yao. Aku. Lakukanlah. Baiklah.
Kalau begitu aku pergi dulu. Tuan Muda, 3 raksasa internasional, kini bergabung untuk memblokade bisnis keluarga Jing. Jika mereka mengetahui status Anda sebagai pewaris, mereka akan melakukan apa saja untuk menghancurkan Anda. Jeti di Haichang, mereka telah mengatur perjamuan penyambutan agar pemeran pengganti hadir menggantikan Anda untuk menciptakan gangguan. Setelah badai berlalu, kami akan secara resmi mengadakan perjamuan kenaikan untuk Anda dan mengumumkannya ke seluruh negeri. Bagus, aku mengerti. Terima kasih atas kerja kerasmu. Saya. Ayah. Lihat. Kita telah dipermainkan oleh bocah itu. Pewaris Jiang yang asli, berada jauh di Haichang. Jiang Zimo ini adalah penipu yang benar-benar palsu. Penipu. Penipu. Ini. Kamu. Dia menjebak kita. Tuan Muda, grup berencana membangun Hotel Bintang 7 di Qingzhou. Ini adalah berkas-berkas tentang calon manajer proyek. Silakan Anda lihat. Liu Wei. Ayo pergi bersamanya, Liu Wei. Anda punya mata yang tajam, Tuan Muda. Apa maksudmu? Tuan Muda, Anda mungkin tidak tahu ini. Tapi Liu Wei ini, meskipun saat ini dia hanya seorang manajer toko luring, saya sudah memeriksanya sebelumnya. Kemampuan pribadinya cukup luar biasa. Baiklah, kalau begitu selesaikan. Tuan Muda, ada satu hal lagi. Ini adalah kartu pola awan obsidian yang menandakan status Anda. Saya juga telah atas nama Anda menyewa sebuah mobil sport. Anda bisa menggunakannya untuk perjalanan Anda di masa depan. Bagus, terima kasih atas kerja kerasmu. Shen Mengyao. Halo, Mengyao. Ada apa? Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Mengyao, kenapa kau terburu-buru ingin menemuiku? Alma mater kita sedang mengumpulkan alumni berprestasi hari ini untuk mengadakan perayaan ulang tahun. Saya punya teman sekelas lama, Qian Zebin yang juga akan datang. Jadi saya berharap Anda bisa menemani saya. Grup Qian. Grup Qian adalah mitra utama dari Hotel Bintang 7 Grup Qian Sing. Saya berharap dia bisa membantu agar keluarga Xian bisa mendapatkan kemitraan dengan Grup Qian Sing. Mengyao. Sebenarnya aku. Selama kita bisa mendapatkan kemitraan ini, orang tua saya akan bisa menerima kamu. Ayo pergi, mereka semua menunggu kita. Tianshu, akhirnya kau muncul bocah. Kau benar-benar membuat Saudara Bin menunggu. Kau punya nyali juga. Saudara Bin. Saya sangat minta maaf. Lalu lintas agak padat dalam perjalanan ke sini. Kau cukup sukses akhir-akhir ini bocah. Kau bahkan mengendarai Mercedes sekarang. Tidak juga. Ini hanya Mercedes. Harganya hanya sekitar 1 juta. Saudara Bin, apakah Porsche itu milikmu? Benar sekali. Kau tidak bisa membedakannya. Seperti yang diharapkan dari Saudara Bin, Anda luar biasa. Porsche ini pasti harganya setidaknya 1 juta kan? Itu hanya uang reset. Lebih seperti 30 juta atau lebih. Saudara Bin, 30 juta. Sangat boros. Itu uang yang orang biasa tidak bisa hasilkan seumur hidup. Saudara Bin, bolehkah saya berfoto dengannya? Tidak mungkin kita akan bertamu pemiliknya. Secara kebetulan seperti itu bukan? Berfoto seharusnya tidak masalah. Silakan, hati-hati sekarang. Jangan menggores mobilku. Saudara Bin, Anda masih tidak percaya padaku. Pergi-pergi, aku juga ikut. Aku pergi. Aku juga ikut Saudara Bin. Kalau begitu kamu ikut juga. Bagaimana denganku? Hati-hati. Hati-hati. Mengyao.
Meng Yao, kenapa baru sampai sekarang? Kamu berani-beraninya membiarkan Kak Bin menunggu. Maafkan saya. Saya sedang menunggu seseorang yang sangat penting. Meng Yao, lama tidak jumpa. Lama tidak bertemu. Xiaobin, izinkan saya memperkenalkan Anda pada seseorang. Ini adalah... Aku tidak tertarik dengan orang rendahan, karena semua orang sudah di sini. Ayo berangkat. Luming Manor. Luming Manor, kalau tidak salah, ini satu-satunya hotel bintang 6 di seluruh Qingzhou. Apa itu hotel bintang 6? Grup Shansing sebentar lagi akan mulai membangun hotel bintang 7. The film was translated and Asal tahu saja, narrated by M. keluarga Media. Qian adalah investor utama untuk hotel bintang 7 itu. Baiklah. Kamu terlalu berlebihan memuji. Ayo pergi. Kak Ben, bolehkah aku duduk di mobil supermu? Maksudku, apa kamu tidak punya harga diri sedikit pun kursi penumpang Porsche ini hanya untuk Nona Shan Meng Yao? Baiklah, baiklah. Karena kita begitu banyak, mobilku tidak mungkin muat untuk kita semua. Meng Yao, masih ada banyak ruang. Biar aku ajak kamu jalan-jalan. Terima kasih, tapi tidak usah. Kau baru saja bilang, mobil ini milikmu. Apel, kamu punya masalah dengan itu? Ada masalah. Mobil ini milikku. Apa katamu? Kamu bilang mobil ini milikmu. Meng Yao, pacarmu itu tidak tahu malu ya? Itu mobil Kak Ben. Dan dia berani-beraninya mengklaim itu miliknya. Kak, apa kamu bahkan berkaca pada diri sendiri? Ini mobil seharga 30 juta yuan. Apa kamu bahkan mampu membelinya? Tepat sekali. Kamu hanyalah seorang pengemis. Aku mengerti sekarang. Kamu hanya mencoba pamer. Di depan semua orang. Tapi kamu tidak menyangka bahwa dengan pamer. Di depanku. Kamu bilang mobil ini milikmu. Kalau begitu buka kuncinya. Meskipun aku mungkin bukan pemilik mobil ini. Orang seperti dia tidak akan pernah bisa menjadi pemiliknya. Aku ingin melihat. Sampai kapan kamu bisa terus BR sandiwara? Kalau begitu lihatlah baik-baik. Dan lihat siapa pemilik asli mobil ini. Ini, mobil itu. Mobilnya menyala. Jangan-jangan mobil ini benar-benar miliknya. Kalau kalian semua belum tahu, biar aku beritahu. Buka kunci sidik jari ini. Juga bisa dibuka dengan kunci. Zimo, mobil ini benar-benar milikmu. Ini benar-benar milikku. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Perayaan ulang tahun sekolah. Kau tahu, alasan gala perayaan ini diadakan di Luming Manor. Semuanya karena Bai Yue. Maksud Anda adalah bintang film internasional dan menyapu bersih penghargaan tertinggi di film televisi dan musik. Bai Yue. Ya, itu dia. Dan dia benar-benar hadir malam ini. Apel. Bai Yue. Bai Yue kembali ke negara ini malam ini. Dan dia akan datang ke gala itu. Bukankah itu berarti kita mungkin bisa makan di meja yang sama dengan superstar internasional malam ini? Kamu benar-benar naif. Apa kamu tahu siapa Bai Yue itu? Bagaimana mungkin kita bisa berharap duduk di meja yang sama dengannya? Chen Shuo benar. Kak Ben, bahkan kamu tidak bisa mengaturnya. The Status film Bai was Yue sangat bergengsi. translated and Orang-orang yang duduk di narrated by mejanya, M. Media. mereka bukan cuma kaya tapi juga elit. Mereka harus berada di puncak tertinggi. Hari ini Bai Yue sudah merupakan kehormatan besar. Bahwa dia menghadiri gala ini sama sekali. Berharap untuk duduk di mejanya. Hanyalah angan-angan. Begitu ya? Aku berharap bisa mendapatkan tanda tangan dan foto. Tapi, mungkin bukan hal yang mustahil.
Kak Ben. Peluang apa yang kita punya jika kita bisa mengamankan kursi di meja langit? Lalu, Baiyo bisa duduk bersama kita. Dia bahkan mungkin menuangkan minuman kita sendiri. Meja langit. Apa itu meja langit? Perjamuan ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Langit, bumi, angin, dan awan. Setiap tingkatan ditujukan untuk kelas orang yang berbeda. Apa kau serius mengatakan bahwa kau akan memeringkat orang berdasarkan status hanya untuk makan? Orang seperti musi rendahan tidak akan pernah mengerti arti penting dari meja-meja ini. Kau pikir ini hanya soal di mana kau duduk? Biar ku beritahu. Tujuan dari meja-meja ini bukan sekadar soal lokasi. Ini soal kekuasaan dan status. Apa kau mengerti? Presiden Liu, silakan masuk. Saudara Ben, lupakan dia. Katakan pada kami, bagaimana caranya agar kita bisa duduk di meja langit? Ya, Saudara Ben, aku sangat ingin bertemu Baiyo secara langsung. Meja di belakang pecundang ini adalah meja awan. Orang dengan kekayaan bersih di atas 1 juta bisa duduk di sana. Meja di belakangku adalah meja angin. Orang dengan kekayaan bersih di atas 10 juta bisa duduk di sana. Meja di depan adalah meja bumi. Siapapun dengan kekayaan bersih di atas 100 juta bisa duduk di sana. Ini adalah meja langit. Hanya mereka dengan kekayaan bersih di atas 10 miliar yang boleh duduk di sana. 10 miliar. Bukankah itu berarti semua orang di sini malam ini tidak akan punya kesempatan? Tepat sekali jadi. Jangan pernah memikirkannya. Baiyo bukanlah orang yang pantas kita temui. Tapi Saudara Ben, tempat acara malam ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Bagi mereka dengan kekayaan bersih di bawah 1 juta. Di mana mereka seharusnya duduk? Pertanyaan bagus. Jika kekayaan bersihmu di bawah 1 juta, kau bahkan tidak bisa melewati pintu. Kau hanya bisa tetap di luar, seperti anjing penjaga gerbang. Benar begitu, Jiang Zimo? Benar. Kau benar sekali. Perjamuan akan segera dimulai. Mari kita mulai verifikasi aset. Tuan Chen, Anda memenuhi syarat untuk meja bumi. Silakan ambil tempat duduk Anda. Itu kau seperti yang diduga. Saudara Ben, kekayaan bersih di atas 100 juta. Aku akan duduk di meja bumi. Nona Shen, Anda memenuhi syarat untuk meja bumi. Silakan ambil tempat duduk Anda. Tunggu. Kau boleh pergi. Tapi dia tidak. Kenapa tidak? Kami sudah memverifikasi asetnya. Itu adalah asetmu, bukan asetnya. Itu adalah harta bersama, milik saya dan Jiang Zimo. Jangan katakan kau menikah dengannya. Itu benar. Uang saya adalah uangnya. Akan kukatakan sekali lagi, kau boleh pergi. Dia tidak bisa. Xiaobin, apa maksudmu dengan itu? Mengyao. Berhenti berdebat. Meja bumi. Dia benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Akan kukatakan terus terang. Dari 4 meja di sini malam ini, langit, bumi, angin, dan awan, dia Jiang Zimo tidak memenuhi syarat untuk duduk di salah satunya. Qian Xiaobin, jika kamu bersikeras untuk menjadi seagresif ini, maka perayaan ulang tahun sekolah ini, Zimo dan saya tidak akan berpartisipasi. Pergi. Jadi proyek keluargaku. Keluarga Shen juga tidak membutuhkannya lagi. Mengyao. Aku mengerti. Kau membawa pecundang ke sini hanya untuk memberitahuku agar berhenti mengejarmu. Tapi kau harus tahu bahwa aku bagimu, dan bahkan bagi seluruh keluarga Shen, berarti segalanya. Kenapa kau harus membuang waktumu pada pecundang seperti itu? Apa kau tidak mendengarku? Sudah kubilang enyahlah. Ya, enyahlah. Jadi tempat duduk diatur berdasarkan kekayaan. Aku khawatir setelah asetku diverifikasi, tak satu pun dari kalian yang memenuhi syarat untuk duduk bersamaku. Katakan sekali lagi. Kau tidak layak. The film was translated and Benar-benar ada narrated orang by yang tidak tahu diri. Baik Jiang Zimo. Kau bilang kau punya aset kan? Atau beberapa puluh ribu? Apa yang kau punya? Biarkan semua orang... Maaf. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Aku memiliki aset triliunan. Triliunan, benarkah begitu? Hanya dengan kartu menyedihkan itu. Ayo, verifikasi untuknya.
Aku akan membuatnya mempermalukan dirinya sendiri di depan umum hari ini. Zimo, Tidak apa-apa, biarkan dia memverifikasinya. Hari ini aku akan membiarkan kalian semua menyadari bahwa meja langit yang tidak layak kalian duduki, akan aku duduki. Dan kau, superstar internasional yang kalian kagumi selama ini, akan menuangkan anggurku sendiri. Jiang Zimo, jika kau benar-benar berhasil memverifikasi asetmu hari ini, dan benar-benar duduk di meja langit, maka aku akan bersujud kepadamu 18 kali di depan umum, dan memanggilmu kakek. Tuan Jing, silakan ambil tempat duduk Anda di meja langit. Apel. Apel. Atas dasar apa dia bisa duduk di meja langit? Mungkinkah dia memiliki identitas yang tidak kita ketahui? Omong kosong. Dia jelas bersekongkol dengannya. Panggil manajermu ke sini. Manajer, tolong cepat ke sini. Jiang Zimo, aku tidak pernah menyangka ini. Kau bahkan menyuap pelayan. Tunggu saja sampai manajer Mas sampai di sini. Mari lihat sampai kapan kau bisa terus berpura-pura. Beberapa orang benar-benar akan melakukan apa saja untuk pamer. Tapi kucing hutan tetaplah kucing hutan. Meskipun memakai jubah naga, dia tidak akan pernah menjadi putra mahkota. Apa yang terjadi? Manajer Ma, bawahanmu, bersekongkol dengan orang luar, dan mencoba membiarkannya duduk di meja langit. Kau sangat berani. Tidakkah kau tahu aturan? Ditetapkan oleh Nona Bai. Manajer, status Tuan Jing benar-benar memenuhi kriteria. Dengarkan apa yang dia katakan, apa yang dia bicarakan. Tuan Muda Kian, saya akan memverifikasi ini segera. Jika terkonfirmasi, saya pasti akan membuat orang bodoh yang sombong ini diusir dari tempat ini. Untuk memberikan penjelasan kepada semua orang, bawakan kartunya padaku. Ini adalah, manajer Ma bahkan belum menggesek kartunya. Mengapa dia bereaksi begitu hebat? Manajer Ma, kartunya bahkan belum digesek. Mengapa kau begitu ketakutan? Diam. Ini adalah pola awan obsidian hitam. Pola awan obsidian hitam. Kartu macam apa itu? Kau benar-benar tidak tahu. Itu adalah kartu ban eksklusif, milik pewaris Jian. Dikatakan bahwa kartu itu bisa memobilisasi lebih dari setengah modal grup Jian. Apa? Bagaimana kau bisa memiliki pola awan obsidian hitam? Kenapa aku tidak boleh memilikinya? Pola awan obsidian hitam adalah kartu eksklusif milik pewaris Jian. Atas dasar apa kau memilikinya? Seperti yang kalian lihat, aku adalah pewaris keluarga Jian. Jiang Zimo, kau berani menyamar sebagai pewaris Jian. Kau sangat berani. Penipu. Jiang Zimo, di Gala Grup Tianxing, identitasmu sebagai pemeran pengganti untuk pewaris keluarga Jian sudah menjadi rahasia umum. Dan sekarang, kau berani memalsukan pola awan obsidian hitam. Jika kabar ini tersebar, kau tidak akan punya cukup nyawa untuk membayarnya. Kartunya ada di tanganmu. Silakan coba saja. Manajer Ma, gesek kartunya. Itu hanya pola awan obsidian hitam palsu. Apa yang mungkin bisa dia lakukan? Manajer Ma, tidak bisakah Anda menggeseknya? Jiang Zimo, kau sudah tamat. Diam, tolong Tuan Jiang. Silakan duduk di meja langit. Nona Baiyul telah tiba. Bayu superstar internasional. Itu Baiyoi. Nona Bai, Nona Bai, bolehkah saya meminta tanda tangan Anda? bolehkah saya meminta tanda tangan Anda? Saya menghargai kebaikan semua orang. Tetapi saya harus menyatakan sebelumnya, kehadiran saya malam ini hanya untuk tempat duduk di meja langit. Saudara Bin, katakan padaku, dia tidak mungkin benar-benar Tuan Muda Jiang kan? Mustahil. Mustahil dia adalah pewaris Jian. Tapi ini hanya ada satu penjelasan. Dia datang. Nona Bai, mohon tunggu. Sudah aku bilang, kehadiran saya malam ini hanya untuk Tuan Jing. Nona Bai, saya mengerti, tapi tolong buka mata Anda. Dia hanya seorang pemeran pengganti. Bagaimana mungkin dia bisa duduk di meja langit dan mendapatkan perhatian eksklusif Anda, Nona Bai? Jeti, kau mempertanyakan aturan saya. Saya tidak berani. Saya hanya khawatir bahwa ada orang yang memiliki motif tersembunyi dan bersekongkol dengan manajer. Dan pada akhirnya, itu bisa merusak reputasi Anda, Nona Bai. Chin Jebin, saya mengakui bahwa di antara kelompok alumni ini, kau sangat cakap. The film was Tetapi dibandingkan dengan Tuan Jing, translated and kau seperti narrated larang by yang mencoba Media. merobohkan pohon. Tuan Jing mengambil tempat duduknya di meja langit. Adalah haknya, dan itu adalah kehormatan bagi saya. Bukankah itu berarti, Jiang Zimo benar-benar pewaris Jing? Jika kau keberatan lagi, aku akan membuatmu diusir. Itu adalah hak saya. Nona Bai, saya adalah penggemar berat Anda. Bolehkah saya bertanya? Bolehkah saya meminta foto dan tanda tangan? Tentu saja, Tuan Jing. Nona Shen, silakan ambil tempat duduk Anda.
Teruslah berpura-pura. Saya ingin melihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Izinkan saya menuangkan minuman untuk Anda berdua. Tuan Jing, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengenal Anda. Minuman ini, saya bersulang untuk Anda. Mari Nona Shen. Saudara Bin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita telah menyinggung Tuan Muda Jian. Tidak apa-apa. Manajer Ma itu hanya manajer rendahan di Luming Manor. Dia tentu saja tidak memiliki akses ke informasi tingkat tinggi, Nona Bai, dan telah tinggal di luar negeri selama ini. Jadi dia cukup ketinggalan informasi mengenai berita dari pihak kita. Tapi saat ini, semua orang di sini percaya dia adalah tuan muda dari keluarga Jian. Itu tidak masalah. Sebentar lagi, sekolah akan mengadakan upacara penghormatan alumni. Saudara Bin, jadi apa yang Anda sarankan? Dia mungkin bisa memalsukan identitasnya, tapi dia tidak bisa memalsukan kekayaannya. Untuk seorang tuan muda Jian, akan terlihat sangat buruk jika dia hanya menyumbang beberapa puluh ribu. Lagi pula, saya baru saja menelepon ayah saya dan Tuan Liu akan tiba di sini sebentar lagi. Saya ingin melihat bagaimana dia mempertahankan sandiwara ini. Semuanya harap tenang. Malam ini adalah peristiwa yang sangat mengharukan dan membahagiakan. Kalian semua telah mencapai kesuksesan besar. Dan itu semua tidak mungkin terjadi tanpa didikan alma mater kita. Saya berasumsi semua orang sebelum datang ke sini telah memberikan sumbangan kepada sekolah. Dan sekarang, saya telah mencatat nama-namanya. Saya akan mengumumkan daftarnya. Sebentar lagi, saya Bai Yue dengan ini berjanji untuk memberikan kembali kepada alma mater kita. Orang yang menempati peringkat pertama akan menerima janji dari saya. Apa? Janji dari Bai Yue. Juara pertama, saya akan mengambil posisi pertama. Namun, untuk menghindari persaingan jahat dan merusak persahabatan kita, sumbangan ini akan dilakukan sepenuhnya melalui kontribusi anonim. Apel, anonim. Jika begitu keadaannya, maka untuk memperebutkan posisi teratas, kita harus menebak berapa banyak lawan kita menyumbang. Jika itu benar, biaya untuk meraih posisi pertama akan jauh lebih tinggi daripada yang orang lain. Bayar setidaknya 3 kali lipat. Tunggu, jika benar-benar anonim, bagaimana kita tahu berapa banyak Jiang Simo ini sebenarnya menyumbang? Itu benar saudara. Jika seperti ini, kita tidak akan bisa mengungkap fakta bahwa Jiang Simo adalah pemeran pengganti. Nona Bai, saya rasa bahwa meskipun sumbangan tidak boleh dinilai dari jumlahnya, setidaknya hasilnya harus diumumkan ke publik. Dengan cara ini, kita bisa mencegah mereka yang tidak menyumbangkan 1 sen pun mengaku sebagai penyumbang terbesar malam ini. Saya rasa itu masuk akal. Saya juga setuju. Jeti Chin Jebin, apa saranmu? Saya sarankan, kita buat peringkat semua orang berdasarkan hasil sumbangan. Dengan cara ini, itu tidak akan melukai perasaan kita dan juga bisa menjadi insentif. Bagus. Kalau begitu, kita akan menggunakan suara genderang sebagai sinyal dengan 9 pukulan sebagai batas maksimal. Sekarang, saya akan mengumumkan daftarnya. Saya tiba-tiba merasa sangat gugup. Saya seharusnya tidak berada di posisi terbawah kan? Jangan khawatir. Bukankah ada orang lain di posisi terbawah? Itu benar. Tidak peduli seburuk apapun kinerja saya. Setidaknya itu harus lebih baik daripada pemeran pengganti itu. Sen Xiang, Mohon maaf semuanya. Sumber daya saya terbatas. Saya hanya menyumbangkan beberapa bus sekolah. Zhang Xiaofeng, Mohon maaf. Kinerja saya sedang tidak begitu baik. Saya hanya menyumbangkan 100 ribu. Saya harap kalian tidak keberatan. Chen Zhuo, Mohon maaf semuanya, hanya kontribusi sederhana untuk memulai semuanya. Saya menyumbangkan jumlah kecil sebesar 5 juta. Liu Yu, Zhang Tuhan, Jiao Wanshu. Saudara Bin, Anda adalah tamu kehormatan hari ini, jadi saya juga menyumbangkan 5 juta. Tolong terima persembahan sederhana ini. Shen Mengyao, 8 pukulan. Itu pasti bernilai lebih dari 10 juta. saya menyumbangkan gedung laboratorium untuk alma mater saya. Saya harap sekolah ini terus berkembang. Nona Shen, atas nama sekolah saya ingin mengucapkan terima kasih. Anda terlalu baik Nona Bai. Chin Jebin, 8 dentuman itu mewakili 1 gedung laboratorium, bernilai puluhan juta. Dan 9 dentuman ini, berapa banyak yang dia sumbangkan? Saudara Bin, berapa banyak tepatnya yang Anda sumbangkan? Saudara Bin, berhentilah membuat kami penasaran. The film Katakan was saja pada translated saudara-saudara. and Baiklah, narrated by M. karena Media. semua teman sekelas saya sangat penasaran dengan berapa banyak yang saya sumbangkan. Saya rasa saya bisa memberitahu hanya target kecil. 100 juta. Saudara Bin, Anda tetap yang terbaik. Saudara Bin, seorang raksasa sejati di antara para pria. Selanjutnya, saatnya mengumumkan peringkat Jiang Zimo. Jiang Zimo sebagai tuan muda keluarga Jiang. Dia pasti menyumbangkan ratusan miliar atau bahkan triliunan kan?
Apa ratusan miliar? Genderang sudah dipukul 9 kali. Ini berarti bahwa saat ini tidak ada satu orang pun di sini yang bisa menandingi saudara Ben. Jiang Zimo, kau bisa menyewa supercar, kau bisa menyembunyikan latar belakangmu, kau bisa memalsukan kartu. Tapi sumbangan ini adalah ujian nyata dari kekayaan yang sebenarnya. Apalagi yang bisa kau pamerkan? Apa yang kusumbangkan tidak bisa diukur dengan uang. Dengarkan itu. Tidak bisa diukur dengan uang. Apa maksudmu dengan itu? Dengan kata lain, itu sama sekali tidak berharga. Jika kalian benar-benar harus mengukurnya dengan uang, aku khawatir aku akan membuat kalian semua ketakutan sampai mati. Apa kau dengar apa yang dia katakan? Dia akan membuatku takut setengah mati. Aku sangat takut. Jiang Zimo, genderang saya sudah mencapai 9 dentuman. Jika kau mengatakan hal-hal seperti itu sebelum 9 dentuman ini, mungkin kau bisa menggertak seseorang. Tapi sekarang, karena sudah mencapai 9 dentuman, saya yang tertinggi di sini. Apalagi yang harus kau sombongkan? Berapa nilai 9 serangan? Bahkan jika semua orang di sini menjumlahkan semua donasi mereka, itu tidak akan menyamai milikku saja. Kau omong kosong. Beraninya kau masih mengucapkan omong kosong seperti itu. Baiklah Jiang Zimo. Aku akan duduk di sini dan menonton untuk melihat berapa lama kau bisa mempertahankan kesombongan ini. Nona Bai, Anda boleh memulai pengumuman. Seratus cincin. 100 dentuman bagaimana bisa? Apa yang terjadi di sini? Bukankah 9 dentuman adalah maksimalnya? Bagaimana mungkin bisa 100? Apakah Anda membuat kesalahan? Nona Bai, 9 cincin ini sudah menjadi sumbangan tertinggi. Atas dasar apa dia mendapatkan 100? Karena Tuan Jing sangat berharga. Layakkah? Kalau begitu Nona Bai, menurut logikamu, tepatnya berapa banyak yang disumbangkan oleh Jiang Zimo ini? Saya yakin semua alumni kita di sini memiliki keraguan tentang 100 cincin ini. Sumbangan Tuan Jing tidak bisa diukur dengan uang semata. Jika kita harus menggunakan nilai untuk mengukurnya, nilainya setidaknya puluhan miliar, dan itu sungguh tak ternilai harganya. Jadi apalagi 100 cincin, bahkan jika itu 1.000 atau 10.000 cincin, Tuan Jing tetap layak mendapatkannya. Puluhan miliar. Bagaimana mungkin puluhan miliar? Nona Bai, apa sebenarnya yang disumbangkan anak ini? Ini adalah koleksi tertua di Haicheng, dan salah satu dari hanya 3 perpustakaan pribadi tertua di dunia. Keluarga Jiang dari Haicheng telah menghibahkan Pavilion Qianjuan. Pavilion Qianjuan yang luasnya 40 ekar dan menampung 300.000 volume buku yang semuanya adalah teks kuno langka. Setiap buku langka itu adalah harta yang tak ternilai. Membandingkan diri kami dengannya, sungguh menggelikan. Sekarang, apakah kalian menyerah? Jiang Zimo, kau berani menggunakan hak sebagai tuan muda keluarga Jiang. Kau sedang menjemput ajang. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Ayah, ada seseorang di sini yang menyamar sebagai tuan muda. Apa yang terjadi? Tuan Liu, di perjamuan ulang tahun putraku, seseorang sedang menyamar sebagai tuan muda. Menyamar sebagai tuan muda. Mari kita ke sana dan melihatnya. Kau tamak. Ayahku sedang dalam perjalanan. Dan dia datang bersama Tuan Liu. Mari kita lihat. Bagaimana kau membereskan kekacauan ini, Tuan Liu? Kepala proyek Bintang 7 di grup Shenzhen, Tuan Liu Wei. Benar. Jiang Zimo, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menipu semua orang dengan trik Murad Ain Mo? Tapi ayahku membawa Tuan Liu ke sini. Tuan Liu pernah melihat Tuan muda Jian yang asli dengan mata kepalanya sendiri. Mari kita lihat bagaimana kau terus bersandiwara. The Apa film was kalian tidak takut translated bahwa and aku benar-benar tuan narrated muda by keluarga Jian? Media. Kau pikir kau layak? Kau bermimpi. Saat ini, Tuan muda Jiang yang asli ada di Shangjin. Jiang Zimo, daripada bersikap keras kepala di sini, sebaiknya kau pikirkan bagaimana kau akan bersujud dan meminta maaf nanti. Begitukah? Xiaobin, bisakah kita membiarkan masalah ini berlalu? Membiarkannya begitu saja. Jiang Zimo itu, saat dia mencoreng reputasiku dulu, apa dia pernah berpikir untuk membiarkannya begitu saja?
saat dia memamerkan kekuasaannya dulu. Apa dia pernah berpikir untuk membiarkannya begitu saja? Dan sekarang kau ingin aku membiarkannya begitu saja? Sungguh menggelikan. Itu ulahmu sendiri. Xiaobin, ini, saya bisa meminta maaf kepada Anda atas masalah ini. Tapi, jika Anda terus memegang masalah ini, saya tidak akan hanya diam dan menonton. Kau akan membantunya. Ya, Shen Mengyao. Apa kau benar-benar menganggap dirimu begitu tinggi? Apa aku terlalu memanjakanmu? Jika aku memberikan sedikit saja tekanan, keluarga Shen milikmu akan dengan patuh mengirimmu ke tempat tidurku. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk itu. Ayahku adalah mitra utama di grup Shenzhen. Jika keluarga Shen ingin bekerja sama, maka kau harus melewati aku terlebih dahulu. Aku tidak memenuhi syarat. Belum cukup. Lalu, apakah keluarga Jiang dari Haichen cukup memenuhi syarat untukmu? Masih belum cukup. Kau yang bermarga Jiang, kau benar-benar tidak tahu malu. Awalnya, jika kau segera meminta maaf mungkin kau masih punya kesempatan untuk hidup. Tapi sekarang, tunggu. Apakah bocah ini berpikir karena dia hanya seorang pemeran pengganti, dia benar-benar yakin keluarga Jian dari Haichen akan melindunginya? Melindunginya. Jiang Zimo, kau hanyalah seorang pemeran pengganti. Bahkan jika kau mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Demi kau yang merupakan teman sekelas lama Mengyao. Jika kau meminta maaf padaku, aku bisa memaafkanmu dan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, terimalah akibatnya. Kau yang bermarga Jian, kau sedang menjemput ajal. Jika dia ingin mati, jangan hentikan dia. Aku ingin melihat bagaimana dia berakhir bersujud dan memohon pengampunanku. Zimo, Tuan Liu akan segera tiba. Jangan takut. Bahkan jika Li Wei sendiri yang datang, hari ini, dia tetap harus bersujud dan mematuhiku. Sungguh lancang. Ayah, kau bilang ada seseorang di sini yang menyamar sebagai Tuan Muda Jian. Itu dia. Dia berpura-pura menjadi Tuan Muda Jian dan memamerkan kekuasaannya di sini. Memandang rendah semua orang. Dia bahkan memalsukan pola awan obsidian hitam. Dan dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Liu atau keluarga Jiang dari Haichen. Ini benar-benar keterlaluan. Tuan Liu, lihat. Tidak apa-apa. Berani-beraninya berbicara seperti ini di seluruh Haichen. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Liu Wei, kau berani menyentuhku. Tuan Muda, siapa yang memberimu keberanian? Kau berani memanggil Tuan Liu dengan namanya. Jiang Zimo, kau sudah mati. Tuan Liu, mengapa Anda memukul saya? Tuan Liu, ini putraku yang tidak berguna. Dia yang menyamar sebagai Tuan Muda. Ini si bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ayah, apa kau buta? Bawahan Liu Wei memberi hormat kepada Tuan Muda. Tuan Muda. Mustahil. Benar-benar mustahil. Ini adalah pewaris tertua keluarga Jiang. Saya gagal mengawasi bawahan saya. Saya hanya meminta agar Tuan Muda memaafkan saya. Qian Yaoming, apa kau tidak akan membawa putramu yang tidak berguna itu ke sini untuk bersujud dan memohon pengampunan? Tuan Muda, keluarga Qian kami telah menyinggung Anda. Tuan Liu, dia, hanya dia. Bagaimana mungkin dia? Diam kau bocah pembangkang. Berlututlah. Minta maaf kepada Tuan Muda. Ayah, dia yang menindas putramu. Dia menyinggung Tuan Muda dari keluarga Jiang, menghina Tuan Liu, dan memfitnah keluarga Jiang. Mengapa aku yang harus meminta maaf? Tuan Muda, saya tahu putra saya telah melakukan dosa besar, tetapi keluarga Qian tidak bersalah mengenai si bodoh yang tidak tahu apa-apa ini. Mulai hari ini, dia diusir dari keluarga Qian. Apakah dia hidup atau mati? Sepenuhnya terserah Anda, Tuan Muda. Ayah, kau sendiri yang menyebabkan ini. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Saudara Jian. Tidak. Tuan Muda Jian. Saya buta dan sombong. Saya tidak mengenali kehebatan Anda. Mohon ampuni saya. Saya minta maaf. Bukankah terlalu mudah bagimu jika aku hanya mengampunimu? Liu Wei, sampaikan The film was perintahnya. Keluarga translated Qian and harus narrated by disingkirkan Media. dari daftar elit King Soul. Ya. Baru-baru ini, perusahaan lokal yang sudah lama berdiri, Grup Li tiba-tiba menyatakan bangkrut. Diduga bahwa mereka menyinggung pewaris keluarga Jian dari Haichen dan menderita serangkaian pukulan pada rantai pasokan dan rantai modal mereka. Benar-benar putra dari kakak laki-lakiku. Taktik yang sangat cerdas.
saudara kembarmu dulu. Jiang Shangguo. Begitu hebat. Tapi bukankah dia hampir jatuh ke tanganmu? Seekor semut belaka. Saya telah menghabiskan waktu puluhan tahun berjuang meniti karir di keluarga Jiang. Apa bocah ingusan sepertinya benar-benar berpikir dia bisa merebut kendali atas keluarga Jian di Haicheng? Dia masih terlalu naif. Sepertinya saya harus pergi ke Qingzhou. Sudah waktunya untuk memberitahu keponakan kesayangan saya bahwa keluarga Jiang tidak semudah itu untuk dimasuki kembali. Masuk. Tuan muda, Liu Wei ingin mengundang Anda makan malam nanti untuk membahas proyek hotel. Baik, itu berhasil. Ada satu hal lagi. Anda ada reuni kelas. Sore ini, waktu dan lokasinya sudah saya kirimkan kepada Anda. Mengerti. Liang, Zimo, dari mana saja kamu, Nang? Aku meneleponmu, tapi kamu tidak mengangkatnya. aku mengganti nomorku. Sejak aku menikah, keluarga Mina tidak memberikan apa-apa selain masalah bagiku. Kau tahu bagaimana keadaannya? Baiklah, kali ini aku akan melepaskanmu. Reuni dimulai pukul 5. Waktunya pas sekali. Ayo pergi. Zuhao teman sekelas Jiang Xinu. Zhu Hao, Zuhao, Lian. Orang baik, kamu masih mengingatku. Dulu saat sekolah, kita bertiga adalah yang paling dekat. Xiao Xiang teman sekelas Jiang Xinu. Pak Xiao, akhirnya Anda datang. Bukankah itu kembang kampus kita, Lin? Lin Xiaoting teman sekelas Jiang Xinu. Parkiranmu miring. Parkirkan mobilku untukku. Siap laksanakan. Ini, Pak Xiao. Xiao Xiong ini, dia masih sama seperti saat sekolah dulu. Tetap saja sombong. Tapi sekarang dia jauh lebih buruk. Biarkan saja dia. Lepaskan saja. Silakan lewat sini. Ayo pergi. Semuanya. Hari ini adalah reuni 3 tahunan kita. Sebelum kita duduk secara resmi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kita harus mengikuti etika yang pantas saat kita duduk. Seperti Pak Xiao kita ini, seorang pria dengan kekayaan bersih jutaan, seharusnya duduk di kursi utama, sedangkan yang lainnya seharusnya duduk lebih ke belakang. Kemari, Pak Xiao, silakan duduk di sini. Kita semua teman sekelas di sini. Tidak perlu formalitas seperti itu. Duduk saja dimanapun. Jiang Zimo, mantan ketua kelas kita. Jika dia tidak bisa mendapatkan kursi utama, betapa canggungnya itu. Semuanya. Hal penting hari ini adalah reuni. Jadi, tidak masalah di mana aku duduk. Aku bahkan akan duduk di sofa jika harus. The film was Pak Xiao, translated and narrated by bukankah itu NVIDIA. tidak pantas? Aturan tetaplah aturan. Bahkan jika Anda bersikeras meminta Jiang Zimo duduk di sisi Anda akan dikelilingi oleh orang-orang sukses dari kalangan elit. Saat Anda berbicara tentang proyek bisnis, dia bahkan tidak akan bisa ikut bicara. Itu benar. Kebetulan Xiaoting memiliki kontrak kerjasama. Saya perlu membantunya memeriksanya. Kalau begitu Jiang Zimo, duduk saja di sana.
Saya dengar, Lin Xiaoting dilirik oleh seorang agen dari Universal Pictures. Dia menjadi cukup terkenal sekarang. Siapa sangka bahwa mereka berdua adalah pasangan. Dulu, dia bahkan mengejar Jiang Zimo. Jiang Zimo benar-benar menyedihkan. Dia bahkan tidak setengah sukses dari Xiao Xiong. Bintang kampus itu telah menjadi wanita milik orang lain. Bahkan sahabat baiknya sendiri telah menjadi pesuruh orang lain. Zhu Hao, bagaimana bisa aku tidak menyadarinya sebelumnya bahwa kamu adalah seorang penjilat? Liang, Jiang Zimo, malam ini aku akan menunjukkan padamu celah perbedaan di antara kita. Lihatlah dirimu sendiri. Kamu lebih memilih menjadi peliharaan seseorang daripada sekadar menatap mata kami. Jadi kami miskin, tapi miskin. Apakah berarti kamu boleh mempermalukan kami? Di dunia ini, siapapun yang punya uang adalah tuannya. Kalau itu logikamu, maka ayo kita berhenti makan dan pergilah menjilat Xiao Xiong saja. Masyarakat hanya peduli siapa yang punya lebih banyak uang. Jika kau tidak yakin, tunjukkan pada kami apa nilaimu. Zhu Hao, aku ingat saat kita sekolah, kamu dan Jiang Zimo sangat dekat. Sudah lama sekali. Kenapa kamu tidak pergi ke sana dan minum bersamanya? Bos Zhao, Anda adalah orang paling penting di sini hari ini. Tentu saja saya harus mengurus Anda terlebih dahulu. Mereka, kami hanya sebatas itu. Bagaimanapun kita dulu teman sekelas. Kenapa kamu tidak pergi ke sana dan menawarinya minum? Hanya sebagai cara untuk berterima kasih padanya karena telah menolak Xiao Tin dan menyerahkan wanita secantik itu kepadaku. Siap, Bos Zhao, saya akan memastikan itu terlaksana. Tidak. Untuk apa kamu datang ke sini? Kembali saja menjilat Bos Xiaomu. Jangan ganggu kami. Aku tahu kamu kesal. Tapi kenyataan tetaplah kenyataan. Di dunia ini, uang adalah segalanya. Minuman ini, aku tawarkan atas nama Bos Xiao. Apa maksudnya itu? Kamu harus menggunakan perantara untuk minum. Apakah kamu tahu siapa Bos Xiao itu? Dia menawarimu minum adalah sebuah kehormatan bagimu. Jiang Zimo, kamu harus berdiri dan mengangkat gelas dengan kedua tangan untuk bersulang denganku. Jika tidak, kamu sangat tidak sopan. Zhu Hao, biar ku beritahu sesuatu. Jika kamu ingin menjadi penjilat silakan saja. Tidak ada yang menghentikanmu. Tapi, kami tidak seperti kamu. Aku tidak setampan dirimu. Kamu pikir kamu siapa? Pergilah dari sini. Jiang Zimo, kamu tidak punya hak untuk menolak minuman ini. Kamu tidak punya hak untuk menolaknya. Kamu penjilat yang mengandalkan kekuatan orang lain. Saya ingat Zhu Hao dulu, memiliki integritas paling tinggi. Di hadapan uang, integritas tidak ada harganya. Aku yakin, Xiao Xiong bisa membuatnya memakan kotoran, dan dia tetap akan melakukannya. Tutup mulutmu. Jiang Zimo, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berdiri. Baiklah, baiklah. Kita semua teman sekelas. Ayolah Jiang Zimo, mantan ketua kelas kita. Terima kasih, karena telah membiarkan Xiao Ting menjadi milikku. Gelas ini, aku tawarkan kepadamu. aku tidak minum. Apa ruginya minum satu gelas? Minuman ini, Bos Xiao menawarkannya kepadamu. Apakah kamu tahu kekayaan seperti apa yang bisa diberikan ini kepadamu? Tidak sedramatis itu. Gaji tahunanku hanya beberapa juta. Aku hanya karyawan tingkat tinggi. Di grup Kensing itu saja. Pekerjaan apa yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini? Apakah kamu ingin aku memperkenalkan pekerjaan untukmu? Grup Kensing kami memiliki dukungan dari pewaris keluarga Jiang. Jadi kamu tidak akan dirugikan. Jadi Xiong, sebenarnya apa tanggung jawabmu di grup Chensing? Aku bekerja di bagian pengembangan proyek. Di grup Chensing, Supervisor Liu sangat menghargaiku. Dia bahkan mengatakan akan memperkenalkanku kepada pewaris keluarga Jiang. Ada beberapa hal yang tidak kau ketahui. Apakah kamu mengatakan ada hal-hal yang kamu tahu yang tidak pantas aku ketahui? Kau bisa mengatakannya seperti itu. Kalau begitu silakan katakan padaku. Apa yang kamu tahu tentang grup Chensing yang kamu tahu, tapi tidak pantas aku ketahui? Supervisor Liu, Pak Jiang ada di ruang pribadi 32. Izinkan saya mengantar Anda ke sana. Tidak perlu. Aku bisa mencari jalan sendiri. Pengawas Xiao sedang menanyakan sesuatu padamu. Baiklah, baiklah. Berhenti mendesaknya. Jika kau terus mendesaknya, dia tidak akan bisa mempertahankan kebohongannya. Betapa memalukan hal itu nantinya. The film was translated Teman-teman and sekelas, aku narrated berniat by datang ke Ed sini hari Mika. ini sebagai orang biasa untuk bercengkrama dengan semua orang. Aku tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Orang biasa. Apel, maksudmu kau memiliki identitas kedua yang hebat. Mari kita dengar. Aku ingin melihat, apakah kau benar-benar bisa menakutiku? Koleksi perpustakaan pribadi bernilai miliaran dolar yang baru disumbangkan. Lihat, bukankah itu Jiang Zimo? Pavilion Qianjuan disumbangkan ke Universitas Qingzhou, penuh dengan harta karun kuno yang langka dan dokumen-dokumen langka, memberikan dorongan kuat bagi penelitian akademis Haicheng. Dilaporkan bahwa donaturnya adalah keluarga Jiang dari Haicheng.
yang mencakup banyak negara dengan aset bernilai triliunan, dan pemilik baru grup Chensing. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah ketua grup Chensing, pewaris keluarga Jiang. Jiang Zimo. Mustahil. Mustahil sama sekali tidak mungkin. Pasti hanya seseorang yang mirip dengannya. Benar. Itu mungkin saja. Jiang Zimo, bagaimana kau bisa membuktikannya? Buktikan. Apakah aku perlu? Kau tidak berani membuktikannya. Kau itu palsu. Aku akan membuktikannya. Pengawas Liu. Kenapa kau ada di sini? Xiao Xion, beraninya kau tidak menghormati tuan muda. Pergi ke perusahaan besok. Dan urus prosedur pengunduran dirimu. Pergi. Ya Tuhan. Belajarlah menjadi orang yang sopan, dan berhentilah bertingkah seperti anjing. Zimo. Ayah. Kenapa ayah di sini? Izinkan saya memperkenalkan diri. Keluarga Jiang dari Haishan. Jiang Ren, dalam hal hubungan. Kau harus memanggilku Paman kedua.